Tema hari ini amalan ya. Ya Pak Tamam. Amalan minimal saya bolak-balik saja ini ya. Baca zikir pagi dan petang, apa itu? Diusahakan baca ayat kursi. Kenapa? Karena ayat kursi ini ada di dalam surah Al-Baqarah 255. Al-Baqarah 255. Dalam satu hadis Nabi dari An-Nasa'i, hadis riwayat An-Nasa'i, man qara'a ayatal kursiyyi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayatal kursiyyi, ayat kursi, fi duburi kulli sholati maktubatin, setelah setiap sholat wajib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jaminannya, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang bisa menghalanginya dia masuk surga selain kematian. Artinya apa? Lazimkan amalan zikir setiap hari ya, sesibuk apapun baca ayat kursi ya Bang Udin, apal ya. Yang kedua, jangan lepaskan membaca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalil Qur'annya mana? Dalam surah Toha 130, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir 'ala ma yaqulun. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Perkataan orang-orang ingkar kepada kaum muslimin mukminin, sudah sabar, ngomong apa juga sabar sudah, itu kata Allah. Fasbir 'ala ma yaqulun. Lanjut Allah perintahkan dalam surah 130 ini, wasabbih bihamdi rabbik. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kapan? Nih, dianjurkan perbanyak baca tasbih. Kapan waktu momennya yang Allah perintahkan di sini? Qabla tulu'i syamsi. Apa Pak Tamam? Sebelum tulu'i syamsi, muncul matahari terbit. Nih, habis ini nih kan nunggu terbit tuh. Perbanyak baca tasbih. Ini perintah Allah nih. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ada rahasia di situ. Cuman kita kadang nggak mempraktekkan. Coba dipraktekkan selama 1 tahun. Ada rahasia apa itu entar? Qabla tulu'i syamsi. Lanjut Allah Subhanahu wa taala, kapan? Wa qabla ghurubiha, sebelum terbenam matahari. Kapan Bang Udin? Sore menjelang masuk waktu matahari, terbenam matahari lah. Diusahakan mulai itu sebelum qabla, sebelum ghurubiha, terbenam matahari. Lantas kapan lagi baca tasbih ini? Perintah Allah, wa min ana al-lail, tengah malam tuh. Habis sholat tahajud baca tasbih, istighfar dah tuh, digabung tuh. Udah mantap itu. Ya Pak Tamam, praktekkan dulu.
Fasabbih, maka bertasbihlah. Allah tambahkan lagi, kapan lagi? Wa atrafan nahar, pada ujung siang. La'allaka tarda, agar kamu merasa bahagia. Artinya apa? Di sini Allah akan jamin ketika orang istiqomah membaca tasbih qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-lail wa atrafan nahar la'allaka tarda. Hatinya itu tenang, tenteram, ridho, nyaman. Apapun yang dia terjadi dalam dirinya itu, dia ridho itu. Nggak ngeluh, nggak marah, nggak emosi. La'allaka tarda. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, ahabbul kalami ilallah arba'un. Ada 4 ya, zikir, kalam lah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, arba'un, minimal 4 ini kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Jangan sampai lepas dari 4 ini. Baca nih, subhanallah, 1. Yang kedua kata Rasulullah SAW, walhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Jangan sampai enggak dalam setiap hari. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Satu lagi, Allahu Akbar. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan sampai kita lupa membaca zikir. Wajib kalau bisa usahakan di program, lazimkan membaca istighfar. Bolak-balik saya ngomong itu, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Apa dasar Qur'annya? Dalam surat An-Nisa 110, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan boleh ayat ini, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yazidillaha ghafurur rahim. Wa may ya'mal su'an, barang siapa mengerjakan kejahatan, aw yazlim nafsahu, atau menzalimi dirinya sendiri. Banyak manusia kemudian ya berbuat zalim, gibahin orang, mencela orang, menghina orang, menzalimi orang. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, summa yastaghfirillah, kemudian dia baca istighfar tuh, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yazidillah ghafurur rahimah. Niscaya dia mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asal apa? Setiap kita habis berbuat dosa, maksiat, jangan tenggelam dengan dosa maksiatnya itu. Istighfar, mohon ampun. Habis istighfar jangan diulangi lagi loh. Istighfar, ya Allah, saya dosa banyak ya Allah. Sebulan kumat lagi, berbuat dosa lagi, gibahin orang lagi, mencela orang lagi, maksiat lagi, mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Abu Daud, dan populer nih hadis ini ya Pak Tamam. Kata Rasulullah SAW, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar, apa Rasulullah jamin, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan memberinya solusi dari setiap kesedihan. Wa min kulli dhiqin mahraja,
dan jalan keluar dari setiap kesulitan. Ini hebatnya istighfar ini, dan Quran pun mengabadikan itu. Ya, pernah saya sampaikan pokoknya itu turun hujan, itu perintah Nabi, ya, Nabi Nuh kalau nggak salah itu, baca istighfar. Artinya apa? Luar biasanya, dahsyatnya membaca istighfar. Jangan sampai kita lepas dari baca istighfar dalam setiap hari. Wa yarzuqhu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. 3 jaminan dari Rasulullah SAW. Siapa yang lazim membaca istighfar, yang ketiga apa? Dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakinlah itu. Coba praktekin Bang Udin. Jangan putus, 1 hari 100 lah di program itu baca istighfar. Nah, perintah Allah menyarankan Allah Subhanahu wa taala kalau bisa itu wabil asharihum yastaghfirun, di saat menjelang sahur baca istighfar sebanyak-banyaknya. Sebelum itu baca tasbih dulu tuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Istighfar datu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tuh menjelang sahur. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada satu zikir mengusir kegelisahan, kesedihan. Namanya hidup gelisah, sedih. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya 87. Apa Pak Haji? Al-Anbiya 87 Pak Haji. Zikir apa Pak Haji? Nabi Yunus ketika beliau di dalam perut ikan, Bang Udin, itu luar biasa, gelapnya luar biasa itu. Nggak main-main, bau amis, nggak makan, lemas, gelap luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan zikirnya Nabi Yunus di dalam perut ikan itu apa? Allah fanada bisulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa al-Fatihah, Mam? Baca bareng-bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya apa para jamaah Allah Subhanahu wa taala? Ini pelajaran untuk kita ketika kita menghadapi kegelapan, gelisah, cobaan luar biasa, perbanyak baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, anak kita, keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli zikir, ahli tilawatil Quran, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin.